Ini sudah tengah malam. Di Papua orang sudah sahur. Udah sahur. Oke. Tapi di Jakarta kan masih ada waktu. Kita anggap pertandingan MU lawan Barcelona kemarin. Real Madrid. Oke. Jadi untungnya menjadi pembicara terakhir, kita harus mendengarkan semua. Jadi kita tambah pintar sedikit. Terima kasih. Nah, karena sudah banyak yang dibicarakan, saya mohon izin untuk mengomentari apa yang saya anggap perlu kita perhatikan. Boleh kan? Boleh, sangat boleh. Tapi sebelumnya saya boleh mengumumkan kebanggaan saya. Saya lulus P4 Best 17 nasional. Dan saya diminta ke Bogor menjadi penatar. Tapi saya bilang, saya sudah cukup terteror. Jangan saya jadi teror pula kepada orang-orang itu. Jadi saya tidak ikut ke Bogor. Saya selamat karena ketua BP7 waktu itu sahabat saya almarhum Bapak Sarwedi. Jadi saya bilang, sudahlah Pak, saya nggak usah ke Bogor. Jadi saya bebas untuk ke Bogor. Oke. Soal BPIP. Apa pertanyaan tadi? Apa perlu? Apa pentingnya buat kita? Ya, negeri ini kan carut marut. Salah satu ciri carut marut itu orang sudah lupa Pancasila. Jadi kalau ada yang bisa dilakukan BPIP untuk memperbaiki sedikit pelaksanaan Pancasila, pasti tidak bisa banyak. Itu sudah cukup bagus. Mudah-mudahan generasi berikutnya ada lagi. Pasti namanya lembaga itu lain lagi kalau presidennya ganti. Orang Indonesia kan begitu. Ganti presiden, ganti sistem, ganti. Enggak apa-apa. Pokoknya ada usaha sustainable untuk memperbaiki bagaimana kita melaksanakan Pancasila. So, itu yang paling kacau sekarang. Pasti itu yang paling kacau sekarang. Saya pernah mengatakan di ruangan ini pada satu acara ILC itu, saya mengatakan Indonesia itu tidak maju karena nggak ada yang ditakuti. Tuhan pun tidak ditakuti. Bisa nggak BPIP ini perlahan-lahan membuat orang Indonesia itu ada rasa takut aja. Nggak usah takut pada Tuhan secara konkret. Takut sama siapa yang ketua KPK itu, Agus siapa namanya? Takut sama Agus Raharjo misalnya. Barangkali perlu kita bikin patung Pak Agus Raharjo pasang di DPR. Jadi anggota DPR kalau masuk, seperti kita kalau naik kendaraan keluar lihat patung polisi, takut kan? Siapa tahu itu akan menolong. Kalau tidak, kasihan negeri ini. Jadi in prinsip saya tidak ada keberatan dengan BPIP ini. Yang harus kita lihat nanti apa sih yang dia kerjakan. Jadi saya usul kepada teman-teman BPIP ini, terutama Pak Mahfud, supaya setiap minggu kalau bisa ada pernyataan dari kalangan BPIP tentang apa yang terjadi di Indonesia dan mereka komentari. Misalnya tadi ada kasus seperti yang dialami Pak siapa namanya tadi yang dari Semarang nih, Pak Suteki ini kan itu masuk koran. Oke. Kebetulan anak saya itu mahasiswa di Diponegoro. Oke. Itu BPIP memberi komentar dong. Atau misalnya ada kritik apa tadi itu ganti presiden, oke? Itu boleh apa enggak? Menurut Pancasila, oke? Nah, bisa saja lalu orang-orang itu mengatakan, loh, itu sekarang kita kok dituduh kampanye, lah itu presiden dan para calon wakil presiden pasang baliho di mana-mana, bisa nggak dibandingkan? Misalnya, nah dengan cara itu BPIP membangun wibawanya sebagai pihak yang kita anggap lebih tahu Pancasila dari kita. Itu adalah cara membangun. Kenapa? Pancasila itu dari dulu itu sesuatu yang selalu terancam. Saya suka bergurau kalau masuk ruangan ada gambar Garuda. Saya mengatakan inilah binatang yang paling terancam di Indonesia. Selalu ada ketakutan kepada Pancasila. Itu satu. Kedua, yang banyak, ya maafkan ucapan saya ini. Saya ini kalau bicara terlalu terus terang, jadi siapa tahu saya diadukan nanti ke polisi menghina gitu. Bapak polisi, saya nggak mau menghina, maaf ya. Saya mau bilang, yang ngaco Pancasila ini orang-orang yang mestinya menjaga Pancasila. Tadi saudara Rafli sudah menjelaskan
Saya pernah menjelaskan di sini bagaimana Bung Karno menciptakan Pancasila hebat, ya, atau salah satu pencipta Pancasila hebat. Tapi beliau pula yang meras-meras Pancasila dari Pancasila, Trisila, Ekasila, dan menumpanglah Nasakom di situ. Akibatnya apa? Huru-hara 65. Berapa banyak bangsa kita yang mati. Sebagian besar orang itu tidak tahu mengapa dia harus mati. Dia anggota PKI. Wong dia PKI legal kok waktu itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi nih hubungannya dengan elit. Datang Pak Harto kan seperti itu lagi. Seperti tadi kata siapa? Barangkali Pak Refli tadi mengatakan 5 tahun pertama. Saya ingat betul, saya aktivis mahasiswa waktu itu. Bagus sekali, responsif. Tapi setelah pemilu sudah yakin konsolidasi politik, jalanlah beliau memerintah dan menjadi-jadi ketika anak-anaknya sudah besar. Beliau sayang sekali kepada anaknya dan itu humane, begitu ya. Bahwa akibatnya lain, ya itu soal lain. Nah, saya punya kecemasan BPIP ini. Ini kan dibikin oleh Pak Jokowi. Begini, pengalaman sejarah menunjukkan setiap pemerintah mulai mengarahkan ideologi begitu, dia tidak berusia lama. Coba perhatikan, Bung Karno itu tahun 64 atau 65, mulai 64 saya kira sibuk dengan kursus kadar Nasakom. Oke, nggak lama kemudian beliau jatuh. Pak Harto dengan P4 akhirnya jatuh. Pak Harto bertahan agak lama karena ada faktor lain kan, faktor Krismon. Kalau Pak Harto, Bung Karno nggak ada faktor itu. Tapi ideologi yang dipompakan itu menimbulkan keributan dalam masyarakat. Saya wartawan muda waktu itu masih ingat bagaimana orang-orang anti komunis merekam pidato DN Aidit yang mengatakan kalau kita sudah bersatu Pancasila nggak perlu ribut, begitu. Oke. Nah, jadi saya cuma mau mengatakan teman-teman BPIP bekerjalah dengan baik. Jangan sejarah mencatat lembaga Anda itu berperan dalam jatuhnya kekuasaan. Itu yang mau saya katakan. Itu pengalaman sejarah yang konkret. Nah, tadi saya sudah diberi izin oleh Bung Karni. Saya akan mengomentari beberapa hal yang saya anggap menarik. Pertama, dari apa yang disampaikan Romo Beni tadi, katanya Rektor Al-Azhar ya, datang ke Indonesia dan mengatakan bangsa Indonesia itu beruntung ada Pancasila. Itu 100% benar. Saya melakukan penelitian di Mesir 2 tahun yang lalu. Problem utama bangsa Mesir itu mereka tidak punya titik persatuan. Yang Islam maunya Islam, yang tidak Islam itu tokoh utamanya adalah Ikhwanul Muslimin. Mereka mau membuat negara Islam. Oke. Sementara itu di sana meskipun tidak sebanyak anggota Ikhwanul Muslimin, ada cukup banyak orang berpengaruh yang takut kepada negara Islam. Di Mesir itu orang Indonesia tidak banyak tahu, jumlah orang Kristen di Mesir Koptik itu lebih besar daripada jumlah orang Kristiani di Indonesia. Dan orang liberal banyak. Anda masih ingat nama El Baradei, Direktur Jenderal Tenaga Atom PBB, itu tokoh liberal dan banyak. Begitu. Nah, orang-orang ini terdesak setelah Mursi menjadi presiden. Apa namanya? Ikhwanul Muslimin berkuasa, mau memaksakan negara Islam, orang-orang ini bersatu datang ke Tangsi. Ini juga terjadi di Bangkok yang saya tulis dan insya Allah akan diterbitkan November nanti. Ketika mereka ribut, tidak ada persatuan. Satu loyal kepada raja, satu kerakyatan. Pengikut raja melawan pengikut Taksin. Ketika mereka ribut, tembak-tembakan di kota Bangkok, akhirnya mereka semuanya datang ke militer, minta kau uruslah negeri ini, kami tidak bisa akur. Gitu. Nah, Indonesia itu beruntung, sangat beruntung dengan ada Pancasila. Tapi sekali lagi harus diingat, Pancasila itu seperti juga undang-undang dasar kita
Semua undang-undang dasar itu level of aspirationnya tinggi, bukan untuk dilaksanakan sekarang. Itu sesuatu yang kita tuju. Itu kalau Anda belajar filsafat namanya das Sollen, bukan das Sein. Jadi nggak bisa diukur. Demokrasi itu tidak ada ini demokrasi, ini tidak demokrasi. Yang ada adalah berapa demokrasi Amerika dibanding dengan Inggris, dibanding dengan Jepang, dibanding dengan India, dibanding dengan Indonesia. Jadi kalau kita tidak mengerti itu, maka kita akan kecewa terus. Yang saya mau komentari lagi dari ucapan teman-teman tadi adalah soal HTI. Saya punya pengalaman pribadi. Saya pernah diajak bicara oleh tokoh-tokoh HTI di sebuah restoran Padang di Matraman. Saya bilang pada mereka, saya ini profesor politik. Saya tidak ahli agama. Pengetahuan saya tentang Islam sebagai orang Islam cukup untuk diri saya sendiri, tidak saya dakwakan. Tapi sebagai profesor politik, saya mau bilang pada Anda bahwa kekhalifahan itu imperium. Ya, ada imperium Romawi, ada imperium Rusia, ada imperium Ottoman Empire, ada imperium Cina di zaman dulu. Semua ini sudah berakhir ketika muncul konsep nation state yang muncul di sekitar revolusi Perancis. Jadi kita nggak bisa lagi membangun hal seperti itu. Komentar saya adalah komentar ilmuwan politik, bukan agama. Oke. Nah, kemudian saya dengar HTI, muncul berita HTI mau dibubarkan. Saya kebetulan kenal pribadi lama Pak Wiranto. Beliau kan Menko Polhukam. Saya masih bisa telepon beliau meskipun untuk urusan publik, bukan urusan pribadi. Saya bilang, Pak, jangan sampai dibubarkan. Bawa HTI ke pengadilan. Jangan dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa? Emang pemerintah ahli Pancasila apa? Kok dia menentukan, saya Pancasilais, you tidak Pancasilais, you harus bubar. So, kalau praktek itu dimulai, itu akan merambat kemana-mana. Dan itu adalah bagian yang akan memicu secara perlahan perpecahan di Indonesia. Jadi menjaga persatuan Indonesia. Tapi ya keluar juga perpu itu. Dan saya tidak, saya sebagai warga negara biasa tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi saya sudah berbicara, saksinya ada. Saya tidak bisa disalahkan lagi. Poin berikut yang saya mau komentari dari Ratna Sarumpait. Ratna mengeritik kekuasaan tidak mau dengar kritik. Anda begitu kan tadi Anda katakan? Iya. Seperti bukan tidak dengar kritik. Nah, ini bagi saya pengalaman saya mempelajari sejarah politik Indonesia dari pendekatan sejarah. Semua orang yang berkuasa tidak suka kritik. Saya pernah menginterview almarhum Ruslan Abdul Ghani, orang yang dekat dengan Bung Karno, yang punya cerita banyak mengenai itu. Dalam perjalanannya pada puncak-puncak kekuasaan Bung Karno, dengan sangat sopan, dia selalu bilang kepada teman lamanya, Pak Lemena, Ruslan Abdul Ghani, segala macam, Ikben erhmu, saya udah capek ngurus negeri ini. Akibatnya Pak Lemena mencegah orang-orang datang melaporkan apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Dia nggak mau dengar nasihat lagi. Karena dia yakin betul dia berkuasa. Sekarang Anda pelajari Orde Baru. Ada DPA. Tapi DPA itu formalnya ada. Tidak didengarkan oleh Pak Harto. Sekarang Anda tahu ada buku yang ditulis oleh Buyung Nasution. Ada buku yang tidak sempat terbit, Dr. Syahrir, isinya adalah keluhan bahwa SBY tidak mendengar pendapat mereka. Oke? Nah, apa ini? Sebagai seorang yang mempelajari politik dari segi sejarah dan antropologi, saya ingin mengatakan bahwa sampai tingkat sekarang ini, bangsa kita meskipun dipilih, dia akan selalu membenarkan itu dan mengatakan, aku ini dipilih Gusti Allah, bukan lu milik gua. Jadi saya dengar yang dari atas, saya lebih tahu dari kamu. Saya kira itu terjadi bukan hanya sampai
tingkat nasional juga terjadi di daerah-daerah. Kalau saya monitor di daerah-daerah itu, sikap bupati, sikap gubernur seperti itu. Saya lebih tahu dari kau. Ngapain kau kasih aku nasihat? Saya ke Makassar, pulang kampung saya ketemu anak-anak UNAS yang belajar politik, beberapa di antara mereka murid saya. Keluhannya seperti itu. Kita tuh mau membantu. Orang itu nggak perlu dibantu, saya bilang. Mereka merasa tahu. Begitu. Nah, Ratna, hal seperti itu membuat saya berpikir-pikir. Dan ini untuk pertama kali saya ingin sampaikan kepada publik. Begini, mungkin kita harus mengubah undang-undang lagi. Undang-undang dasar kita. Masa jabatan presiden 1 kali. Masa jabatan gubernur 1 kali. Bupati 1 kali. Wali kota 1 kali. Yang boleh kita ubah, mungkin ditambah. Misalnya presiden 1 kali 6 tahun atau 7 tahun. Ini juga menolong kita untuk tidak jatuh terlalu dalam kepada money politik. Sebab pengamatan, bukan penelitian, pengamatan saya, begitu orang terpilih, dia mulai berpikir untuk terpilih lagi. Jadi kalau sudah kita batasi, ya, kita kurangi sedikit sumber-sumber yang bisa mengacaukan negeri kita. Saya nggak tahu apa kalau anda setuju dengan pikiran itu, silakan dikembangkan. Tapi saya sudah sampaikan kepada anda bahwa ini bebannya terlalu besar kalau kita tidak melakukan perubahan. Nah, sekarang saya kembali kepada sahabat saya, Pak Mahfud. Tadi bicara soal gaji dan sebagainya. Begini, saya mau katakan, ini yang istilah yang dipakai itu euphemism. Euphemism, bukan gaji. Ini itu. Dan euphemism itu saya kira, saya nggak peneliti, tapi impresi saya, itu cara membohongi rakyat yang masih miskin. Cara membohongi orang supaya orang itu tidak sakit hati. Ini apa bedanya dengan zaman kolonial? Belanda bilang, coba baca memoarnya Jenderal Simatupang almarhum. Belanda bilang orang Indonesia tidak bisa jadi tentara, jadi pilot, kakinya pendek. Dan itu orang percaya. Kemudian Simatupang dalam memorinya mengatakan dia sengaja memilih masuk akademi militer untuk menunjukkan orang Indonesia bisa jadi tentara gitu. Tapi itu mitos-mitos yang diciptakan. Nah, marilah ini kita pikirkan. Ini mitos diciptakan karena kita tuh nggak punya duit. Kita nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi sejumlah orang dipuaskan. Oke, yang lain tidak. Saya lalu teringat India. Nehru itu tidak memikirkan jutaan, miliaran orang India rakyat kecil. Yang dia pikirkan sejumlah elit yang akan memimpin India untuk mempertahankan kemerdekaan India. Meskipun negeri itu sosialis dulu di bawah Nehru. Dua lagi, Kwik Kian Gi tadi bilang Jepang dan orang bule itu lebih Pancasilais. Mereka menghormati hak-hak manusia. Peradaban mereka lebih tinggi. Mereka nasionalistis dan sebagainya. Saya mau katakan kepada anda, mengutip lagi kembali kepada Mesir, seorang politikus dari Ikhwanul Muslimin yang tadinya memperjuangkan syariat Islam bagi Mesir mundur. Dan dia bilang, syariat Islam hanya bisa berlaku kalau bangsa itu mencapai tingkat peradaban tertentu. He is talking just like Huntington. Huntington mengatakan bangsa itu berdemokrasi pada tingkat kemakmuran tertentu. Itu sebabnya tidak ada negeri miskin yang berdemokrasi. Ya, orang Mesir ini juga politikus Mesir bilang nggak bisa syariat Islam kalau kita tidak makmur. Kalau makmur maka tidak ada lagi ketakutan antara Islam, Ikhwanul Muslimin dengan orang-orang sekuler kayak El Baradei, orang-orang Koptik, militer dan sebagainya. Jadi itulah penjelasan sebenarnya mengapa negeri yang Islami katanya New Zealand
ya, apalagi di Norwegia, itu karena mereka beradab. Kenapa beradab? Kemakmurannya tinggi. Jadi kita harus berjuang memakmurkan negeri ini. Kalau tidak, jangan harap Pancasila itu bisa diterapkan. Nggak akan. Nah, yang terakhir saya mau komentari teman saya Rafli. Benar ya, saya suka salah sebut nama. Rafli, udah tua kali. Pancasila captive by the state. Ini yang kita takutkan. Dalam rangka itulah saya menelpon Menteri Polkam, jangan negara membubarkan HTI, bawa ke pengadilan, biar pengadilan membuktikan, nih buktinya, lo anti Pancasila, lo harus dihukum. Kalau pemerintah yang memutuskan sendiri, apa namanya perpu, apa namanya apa, itu mendidik bangsa ini tidak menghargai hukum. Mendidik bangsa ini menjadi bangsa yang menerima pemerintah otoriter. Itulah kira-kira yang mau saya sampaikan, Bung Karni. Terima kasih diberi kesempatan. Selamat malam. Yang sahur selamat sahur, yang baru akan sahur selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu poin dari Bung Salim tadi mengingatkan saya kepada manusia, ya satu-satunya kelemahan manusia yang paling besar, dia lebih suka diracunin dengan pujian dibanding dibangun dengan kritik. Itu kata pendeta Amerika Norman Vincent Peale. Pemirsa, kerja sampai juga kita menjelang sahur ini di akhir acara. Dan dari judul tadi BPIP, apa pentingnya buat kita? Ternyata kita semua sepakat untuk tidak sepakat. Dan itu tepat untuk Bung Refli, bahwa negara ini tidak akan runtuh dengan berbeda pendapat. Negara ini akan runtuh kalau kita tidak boleh lagi berbeda pendapat. Saya salut dengan ucapan itu. Dan akhirnya saya ingin sampaikan bahwa mereka yang menyerahkan kebebasan dan kemerdekaannya kepada demi agar dia mendapat keamanan sementara, dia tidak berhak untuk kemerdekaan dan kebebasan itu. Itu kata Benjamin Franklin, pendiri Amerika. Kita ketemu, mungkin kalau tidak ada kejadian yang serius atau luar biasa, kita ketemu habis Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.